Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu 3B yang solehah, yang ceria, yang selalu semangat. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kita bertemu kembali. Insya Allah kita sudah memasuki subtema 2 dan kali ini kita akan membahas tentang perubahan cuaca. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan menyimak video, anak-anak dapat mengetahui perubahan cuaca di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak video, anak-anak dapat mengetahui dampak perubahan cuaca bagi kehidupan manusia dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak video, anak-anak dapat mengetahui istilah khusus dalam artikel dengan benar. Baik anak-anak, kita mereview lagi tentang cuaca ya. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat atau cepat berganti. Contohnya saat pagi hari cuaca tampak cerah, namun pada siang hari langit tampak berawan mendung. Selanjutnya ketika sore hujan deras turun. Cuaca yang berganti-ganti disebut sebagai perubahan cuaca. Cuaca dan manfaatnya ya. Jadi cuaca ini sangat banyak manfaatnya untuk kita, baik saat cuaca cerah ataupun saat cuaca hujan. Yang pertama, saat cuaca cerah ya, manfaatnya adalah kita bisa melakukan banyak aktivitas atau banyak kegiatan di luar rumah. Kemudian bisa digunakan juga untuk mencari nafkah atau bekerja. Nah, saat cuaca hujan, biasanya kita gunakan untuk istirahat di rumah. Bisa juga digunakan untuk mencari nafkah atau bekerja, serta digunakan oleh petani untuk menanam padi. Nah, kemudian Bu Eva akan menerangkan tentang keadaan cuaca, ciri-ciri dan hal apa saja yang harus kita lakukan. Saat cuaca panas, suhu tubuh kita meningkat. Tubuh akan bekerja keras agar keadaan tubuh tetap seimbang. Ketika tubuh terlalu panas, maka jantung menjadi lemah. Nah, hal yang kita lakukan atau hal yang dapat kita lakukan saat cuaca panas yang pertama, memakai pakaian yang longgar. Kemudian yang kedua, minum air yang cukup untuk mengganti cairan yang keluar. Karena ketika panas, tubuh kita banyak mengeluarkan keringat. Kemudian yang terakhir, hindari panas matahari saat siang hingga pukul 3 sore ya. Karena panas matahari juga berbahaya untuk kulit kita, dan ketika kita terlalu lama di bawah terik matahari tanpa menggunakan apapun, maka tubuh kita akan menjadi lemas, kita akan merasa haus dan kepala kita bisa menjadi pusing. Kemudian saat cuaca dingin atau hujan. Pergantian cuaca dari panas ke dingin membuat tubuh harus beradaptasi dengan suhu di sekitar. Adaptasi berupa menghangatkan diri. Untuk menghangatkan diri dibutuhkan banyak kalori atau panas. Tubuh yang tidak siap akan melemah daya tahan tubuhnya dan akan mudah terserang penyakit. Nah, hal yang bisa kita lakukan yang pertama, memakan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang terakhir, memakai pakaian yang tebal dan hangat. Berikutnya adalah beberapa kegiatan atau aktivitas yang bisa kita lakukan saat cuaca cerah. Pada gambar yang pertama, ya, pada saat cuaca cerah,
banyak orang melakukan aktivitas di luar rumah seperti berpiknik, kemudian berolahraga, kemudian bermain dan lain sebagainya. Selain itu, pada cuaca cerah digunakan juga untuk menjemur pakaian agar pakaian cepat kering. Kemudian, beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan saat cuaca hujan. Yang pertama, ya, banyak kita lakukan pastinya di dalam rumah. Bermain, kemudian belajar, makan, membaca buku, dan bercanda atau bercengkrama dengan keluarga. Jadi, pada saat hujan, kita banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Kemudian, cuaca hujan ini sangat dimanfaatkan untuk para petani dalam menanam padi. Jadi anak-anak, baik cuaca cerah ataupun cuaca hujan, semuanya memiliki manfaat untuk kehidupan manusia ya, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, jadi apapun yang telah Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia, makanya kita harus selalu bersyukur. Nah, kemudian dampak dari perubahan cuaca ini yang pertama, sakit flu, kemudian mimisan, sakit kepala atau pusing, sesak napas, dan masalah di dalam saluran pencernaan. Karena cuaca yang berubah-ubah, maka bagi yang tidak siap menerima hal tersebut, maka dia akan sakit, tubuhnya akan melemah, dia akan terkena dampak dari perubahan cuaca. Tapi ketika tubuhnya kuat, kemudian banyak minum vitamin, menjaga kebersihan, maka akan kuat sehingga mereka akan baik-baik saja. Nah, untuk yang pertama, ketika anak-anak terserang flu. Nah, anak-anak, cara yang sederhana adalah dengan makan teratur dan istirahat. Kemudian ketika anak-anak mimisan, cara yang paling sederhana adalah dengan menggunakan daun sirih ya. Kemudian ketika anak-anak mengalami sakit kepala atau pusing, anak-anak bisa minum dan istirahat yang cukup. Kemudian pada saat anak-anak mengalami sesak napas, hal sederhana yang bisa anak-anak lakukan adalah yang pertama, menemukan posisi yang nyaman untuk kalian bernafas. Kemudian yang kedua dengan menggunakan bantuan kipas angin. Jadi kalian banyak mendapatkan udara tambahan dari kipas angin tersebut. Kemudian ketika kalian mengalami masalah saluran pencernaan adalah dengan memakan makanan yang sehat. Nah, setelah beberapa slide tadi, pasti anak-anak menemukan beberapa kata yang anak-anak masih merasa asing atau pernah mendengar sebelumnya tapi tidak tahu artinya apa. Nah, istilah-istilah tersebut disebut dengan istilah khusus. Nah, istilah khusus adalah gabungan kata-kata yang memiliki makna atau arti tertentu. Misalnya, di sini Ibu contohkan beberapa. Yang pertama misalnya istilah khusus di bidang kesehatan. Tadi kita ada flu, kemudian sesak napas, ada asma, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa kata dalam bidang pendidikan, ada daring, ada luring, kemudian kita juga ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa istilah dalam bidang ekonomi, ada mata uang, ada konsumen, ada produsen, dan lain-lain. Jadi masing-masing bidang itu memiliki istilah khusus atau kata khusus masing-masing, dan masing-masing kata tersebut memiliki arti. Nah, agar pemahaman kalian lebih dalam lagi terkait dengan makna khusus, tugas dari Ibu Eva adalah yang pertama, mencari istilah khusus pada teks bacaan halaman 67. Kemudian, kerjakan di buku tulis tematik dengan format sebagai berikut.
Jadi Bu Eva sudah mencontohkan format yang harus kalian kerjakan di buku tulis seperti ini ya. Membuat kolom, kemudian diisi dengan istilah khusus beserta artinya. Contohnya, satu istilahnya industri. Artinya, industri adalah bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi dengan menggunakan tenaga manusia atau alat tertentu. Nah, tugas ini untuk hari Rabu ya anak-anak. Jadi, hari ini cukup menyimak video saja. Tugasnya dikerjakan besok. Baik, semoga Allah berkenan memberikan kita pemahaman dalam menyimak video kali ini tentang perubahan cuaca. Kemudian semoga Allah berikan pemahaman terkait dengan instruksi yang telah diberikan dan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Ingat ya, tugasnya untuk besok hari Rabu. Baik, Bu Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.